Apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad adalah suci. Darahnya, nanahnya, mohon maaf kencingnya, mohon maaf kotorannya sekalipun meskipun tak pernah ada tampak. Semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad adalah suci, dan ini sekali lagi khusus untuk baginda kita Nabi besar Muhammad. Selain Nabi Muhammad, kalau ada yang berkata seperti itu hanyalah ngaku-ngaku belaka. Ya, tak ada yang begitu. Semua manusia darahnya najis, nanahnya najis, kencingnya najis, kotorannya apatah lagi. Nabi tak ada yang najis. Hal ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dat yaum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Mas'ud menceritakan, Nabi Muhammad pernah berhijamah, yaitu bercanduk, bekam. Nabi Muhammad darahnya terkumpul. Kemudian Nabi Muhammad seperti mana yang kita tahu, bekam maupun cantuk itu ya, yang menghilangkan darah dari badan kita. Jadi sekalian itu merupakan pengobatan sunnah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad satu waktu bekam, kemudian darah yang terkumpul tersebut diserahkannya kepada Ibnu Mas'ud seraya berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, ghayyibhu fi makan la yarahu fihi ahad." Wahai Ibnu Mas'ud, tolong buangkan darah ini di tempat tak ada sesiapa pun boleh lihat. Ibnu Mas'ud bilang, "Lebek ya Rasulullah sa'di." Dia pun bawa darah dalam darah Nabi dalam mangkuk. Tengah jalan dia berpikir, di tempat tak ada sesiapa pun boleh lihat. Di mana ya? Tahu saya. Ya, toleh kanan, toleh kiri, tak ada sesiapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud meminumnya. Selesai sudah, Ibnu Mas'ud pulang dengan nada penuh kepercayaan diri. Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, qad ghayyabtuhu fi makan la yarahu fihi ahad." Udah Rasul, udah saya buang di tempat tak akan ada sesiapa pun boleh lihat. Mendengar nada yang macam pasti begitu, Nabi jadi curiga. "Aina ghayyabtahu ya Ibnu Mas'ud?" Di mana kamu buang itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud senyum. "La'allak syaribta." Kamu minum ya Ibnu Mas'ud? "Ya Rasulullah, ma'aradtu bihi ila khair." Tapi tujuan saya baik wahai Rasul. Dan Nabi, apa tujuanmu? "Liyakun lahmi wa dami yakhtalit bidamika ya Rasulullah." Agar darah dagingku ini mengandung atau bersama atau berkumpul dengan darahmu wahai Rasulullah. Agar darah dagingku bercampur dengan darahmu wahai Rasul. Nabi tersenyum padanya. Dari sini hadis ini ya, para ulama sepakat bahwa darah beliau najis, sebab darah beliau tak najis. Sebab kalau najis, Nabi pasti akan berkata, tak boleh berlaku macam itu Ibnu Mas'ud. Tapi tak begitu. Nabi tersenyum kemudian berkata, "Fallahmul ladzi yakhtalit bidami lan yusibuhun nar." Ya Ibnu Mas'ud, ketahuilah, darah daging yang bercampur dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka wahai Ibnu Mas'ud. Darah daging yang bercampur dengan darahku tak akan pernah tersentuh api neraka wahai Ibnu Mas'ud. Kita tak mungkin lagi cari darah Nabi Muhammad untuk kita minum, akan tetapi kita bisa letakkan cinta kepada Nabi dalam hati kita. Bukankah Allah tak memandang rupa? Bukankah Allah tak memandang darah daging? Akan tetapi yang Allah pandang adalah hati manusia. Jika hati kita yang merupakan pusat pandangan Allah, di sana terdapat cinta kita kepada Nabi Muhammad, semoga Allah pun tak akan pernah sampai hati meletakkan kita ke dalam murkanya. Semoga Allah selamatkan kita di akhirat nanti, insya Allah. Jabir bin Samurah berkata, yang ini mengenai aroma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beraroma sangat wangi, bahkan ketika beliau tak gunakan minyak wangi sekalipun. Sayyidina Ibnu Abbas berkata dalam hadis Sahih Bukhari, "Aku tak pernah mencium minyak wangi atau parfum manapun yang lebih harum dibandingkan aroma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jabir bin Samurah berkata, beliau pernah mengusap pipiku. Kudapati tangannya terasa dingin dan aromanya sangat harum, seakan-akan beliau baru saja mengeluarkan tangannya tersebut dari keranjang berisi minyak wangi. Sahibul Maulid Ad-Dibai berkata, "Idza takallama faka'anna al-miska yakhruju min fih." Jika berbicara seolah kasturi berkeluaran dari mulutnya. "Idza jalasa fi majlisin faqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab." Apabila Nabi duduk di satu majlis tersebut berbau harum sekali berhari-hari. Meskipun Nabi tentu saja sudah tak ada lagi di tempat tersebut. "Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi." Jika lewat di sebuah jalan,
Terciumlah wanginya di jalanan tersebut sebagai penanda bahwa Nabi telah lewat di situ. Kita hanya bisa minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakanlah hidung kami dengan mencium aroma Nabi Muhammad, sebagaimana muliakanlah mata kami memandang indah wajahnya, muliakan telinga kami mendengar indah suaranya. Jikapun tidak di dunia, jangan halangkan kami untuk dapat merasakannya kelak di akhirat nanti. Sallu ala Nabi.